Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan bersama-sama melihat proses mengkafani mayit. Jadi disimak dengan baik cara proses mengkafani mayit tersebut. Kita lihat video berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengkafani jenazah ya. Seperti yang sudah kita simak bahwa mengkafani jenazah dan definisi kafan itu adalah sesuatu yang menutupi jenazah, seluruh tubuh jenazah. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan jenazah laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Di sini untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki ada tiga lipat kain kafan, dan kain kafan ini boleh dengan kain yang warna putih ataupun yang lainnya, dan disunahkan dengan kain putih. Langsung kemudian cara-caranya yang pertama adalah kita susun dulu untuk kain kafan yang tiga lipat tersebut di tempat yang telah disediakan. Nah, sebelum kita menggelar atau menaruh kain ini, hendaknya kita menaruh yang terlebih dahulu adalah tali untuk mengikat kain. Tali untuk mengikat kain kafan ini kita siapkan terlebih dahulu. Nanti di sini ada biasanya 5 ya, atau berapapun boleh. Biasanya 5. Langsung taruh di atas, di kepala, kemudian di bagian leher, kemudian di bagian perut atau dada, dan juga di bagian kaki, betis dan juga kaki. Kemudian setelah ditaruh, kemudian satu lembar kain dihamparkan tengah, posisi di tengah. Dan ini kain kafannya yang sekiranya adalah bisa menutupi jenazah, atau dari 3 kain kafan ini nggak mesti juga harus menutupi jenazah semua. Artinya ketika kain yang satu sempit, kemudian yang satunya lagi untuk menyempurnakannya dan menyempurnakan lagi, itu adalah sah. Kemudian kain yang kedua dihamparkan di atas yang pertama tadi ini, namun sedikit serong ke kanan jenazah ya, kanan jenazah. Dan ini jenazahnya kepala jenazah berarti sebelah sini ya. Kemudian yang ketiga dihamparkan di atasnya lagi, di atas yang kain kafan kedua, dan agak menyerong ke kiri, agak menyerong ke kiri. Setelah itu, setelah sempurna 3 kafan ini, nah ini disunahkan juga untuk memberi wewangian. Wewangian ini bebas ya. Wewangian ini ya biasanya kalau yang biasa di ini dengan minyak wangi ataupun dengan air kapur barus atau yang lainnya ya. Kemudian setelah itu letakkan jenazah di atas kain kafan ini langsung. Jadi jenazahnya langsung diletakkan di kain kafan yang sudah disusun dengan rapi. Letakkan dengan pelan-pelan. Dan di sini hati-hati juga untuk aurat. Jadi aurat untuk kain kafan ini agar tidak terlihat. Ya. Ini. Kemudian setelah itu, setelah diletakkan jenazah ini dengan hati-hati, pelan-pelan, lalu semua ini dulu ya, kedua kaki ibu jari kaki diikat. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Dan tangan jenazah disedekapkan. Tangan jenazah disedekapkan. Ini tidak wajib, akan tetapi
Ini tata cara yang sempurna ya. Setelah itu, setelah tangan disetrapkan, kedua ibu jari diikat, lalu ada bagian-bagian tubuh jenazah yang perlu ditutup. Lubang-lubang jenazah yang perlu ditutup. Di antaranya ada hidung, mulut, telinga. Langsung ya. Ini praktek. Baik. Setelah itu langsung setelah ditutup semua lubang-lubangnya, mulai untuk mengikat, mulai untuk melipat kain satu persatu dan juga membersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan atau menutup lubang yang menutup lubang belakang ya, lubang belakang dan juga lubang depan dengan hati-hati tanpa melihat aurat dari jenazah. Baru kemudian satu-satu kain kafan tersebut dilipat ya, mulai dari yang paling atas dilipat pelan-pelan sampai membungkus jenazah ya, yang pertama. Kemudian yang setelah itu dilipat lagi, dilipat juga satunya lagi langsung ya. Nah ini posisi tali ini kita kita tempatkan sebelah kiri jenazah itu lebih panjang karena nanti supaya untuk mengikatnya itu lebih ketika dia dikuburkan untuk melepas ikatannya akan lebih mudah. Baik, setelah itu langsung untuk kain yang tadi penutup ditarik atau diambil lagi pelan-pelan ya, walaupun jenazah sudah tidak ada nyawanya, tapi kita perlu untuk menghormati dan beradab kepada jenazah. Baik, kemudian langsung untuk kain yang terakhir dilipatkan. Kain yang terakhir dilipatkan. Baik, seperti itu ya. Nah, langsung kemudian diikatkan. Nah, diikatkan untuk mengikat jenazah ini karena mayit ini akan menghadap ke kiblat, maka untuk tali ikatnya yang mana dengan tali tali wangsul ya, atau tali yang mudah diikat ini diikatkannya agak ke kanan mayit. Agak kanan mayit karena nanti ketika diletakkan di liang lahat akan langsung bisa dilepas. Jadi nggak nyari lagi nanti. Baik, seperti itu. Nah, itu dengan begitu sempurnalah untuk jenazah ini bisa langsung dikuburkan. Baik, itu adalah sekilas daripada praktek jenazah ya, praktek untuk mengafani jenazah dengan kadar yang sempurna ya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Langsung. Yang perempuan. Nafasnya. Perempuan ya. Nah, setelah ini kita akan praktek mengafani jenazah untuk jenazah perempuan ya, untuk mayat perempuan. Silakan langsung. Sana. Kepalanya ke sana, sebelah sana. Coba dibuka tuh, sesak nafas. Ya. Ayo. Baik. Seperti sama ya. Nah, untuk perempuan ini, untuk kainnya ini ada perbedaan sedikit, yaitu dengan 5 kain. 5 kain ini diantaranya adalah ada 2 lipat kain, kemudian ada gamis, ada izar, dan juga ada himar. Langsung saja seperti biasa, yang pertama adalah dengan kita meletakkan tali dulu. Tali terlebih dahulu diletakkan yang paling bawah. Tali ini tidak mesti harus 5 tali ya, boleh berapa saja. Baik, setelah tali dilebarkan, dihamparkan, baru kain yang kedua. Kain yang pertama, kain yang pertama
kain yang pertama nyerong ke kanan dengan menyerong ke kanan. Jadi kalau yang tadi laki-laki, kanannya mana kanan? Baik, ya Her. Nah. Kemudian yang kedua adalah nyerong ke kiri. Nyerong ke kiri. Ya. Nah ini, jadi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki adalah yang pertama di tengah, yang kedua kanan, kemudian yang ketiga kiri. Tapi kalau untuk perempuan ini untuk memudahkan. Jadi yang pertama itu di serong kanan, serong kiri. Nah kemudian setelah itu letakkan gamis. Gamis itu adalah sesuatu yang menutupi dari dada sampai ke pusar. Kaki. Sampai kaki. Mohon maaf, sampai kaki, ya. Gamis. Ya, gamis. Kemudian jadi nanti diperkirakan gamis ini diletakkannya sekiranya di leher ya, di lehernya jenazah. Kemudian baru nanti ada izar. Izar itu menutupi dari pusar sampai lutut. Seperti sarung yang kita pakai, ya sampai betis atau sampai lutut atau sampai betis. Nah, di sini kita ada izar. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Dan diperkirakan diletakkannya ini pas di bagian menutupi pusar ya, pusarnya jenazah. Jadi diperkirakan biasanya kalau jenazah yang meninggal itu diukur biasanya. Ini tingginya berapa? Nah setelah itu yang terakhir adalah kain yang kelima yaitu himar. Untuk himar ini diletakkan di bagian kepala. Dan seperti biasa untuk diberi wewangian setelah ini ya, diberi wewangian. Diberi wewangian langsung. Kemudian setelah itu baru meletakkan jenazah. Letakkan jenazah. Pelan-pelan ya. Dan perlu diingatkan kembali, kami ingatkan kembali untuk membawa jenazah ini diusahakan untuk tidak ini ya, untuk tidak terlihat auratnya. Ya sebisa mungkin untuk tidak terlihat auratnya. Baik. Ya. Nah kemudian setelah diletakkan jenazah ini langsung, jadi ini boleh ada pilihannya ya. Jadi yang kalau yang tadi kita terakhir adalah himar, maka boleh kita mendahulukan himar terlebih dahulu. Mendahulukan himar untuk bisa dilipatkan, dipakaikan kepada jenazah perempuan. Langsung himar. Oh, sebelum himar, mohon maaf, sebelum himar kita ini dulu, tangan disedekapkan. Tangan disedekapkan. Ya. Tangannya gerak sendiri ya. Baik, kemudian setelah itu kaki diikat. Jadi ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Dan bagian yang lubang-lubang dari jenazah ditutup. Dari mulut, hidung, telinga. Ya. Dan untuk wanita ini khusus untuk wanita ya. Untuk wanita ini khusus untuk wanita yang memandikannya. Atau kalau nggak ada wanita berarti sesuai urutan. Sesuai urutan yang paling diutamakan. Kemudian setelah itu, setelah ditutup dengan ini langsung dipakaikan himar atau kerudung ya, atau yang menutupi kepala. Himar yang menutupi kepala. Ya. Jadi ini tidak perlu pakai kancing ya, atau pakai apa? Pakai peniti atau yang lainnya tidak perlu.
Setelah himar baru izar ya. Izar yang menutupi bagian pusar sampai lutut. Ya, pelan-pelan, jangan sampai terlihat auratnya. Baik, baru setelah itu gamis. Gamis itu yang menutupi dari dada sampai kaki. Baik, setelah itu, nah kain yang dipakaikan oleh jenazah bisa diambil sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena jenazahnya nggak bisa melepas sendiri ya. Baik, setelah itu baru kain yang nomor 2 yaitu yang nyerong, nah itu dilipatkan dengan rapi, dilipatkan. Ya, sedikit-sedikit lipatkan dengan rapi. Kemudian dan kain yang terakhir, kain yang tadi diletakkan pertama kali dilipatkan untuk terakhir kalinya. Baik. Ya, seperti biasa tadi tali kita lebih panjangkan ke bagian kanan mayit, karena mayit akan menghadap kiblat, menyerong ke kanan. Baik, langsung diikat ya. Kemudian diikat dengan tali wangsul atau tali yang mudah untuk dilepaskan. Baik. Nah, sempurna untuk jenazah perempuan, jenazah wanita. Agak ke kiri ya. Ayo. Kanan, maaf, ke kanan. Baik. Mas, talinya jangan yang kenceng. Ya. Baik, Masya Allah, itu adalah sekilas tentang mengafani jenazah yang laki-laki dan juga perempuan. Dan ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Jadi siapapun bisa mempraktikkannya nanti di keluarganya masing-masing, insya Allah. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses mengkafani mayit. Semoga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ketika ada seorang yang meninggal dunia. Oke, dan kita bisa mendemonstrasikannya, kita bisa menerapkannya dengan baik tentang proses mengkafani mayit tersebut. Oke? Untuk berikutnya kita akan praktek mengkafani mayit. Oke.